Tapi jangan berbangga dulu ketika tadi dites pakai air menggunakan pakai bensin atau premium pertalite pertama, ketika klep ini tidak bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial atau video sangat sederhana, yaitu bagaimana cara sekur klep dengan benar, atau bagaimana cara mengerjakan sebuah klep, bis klep, bahkan pemasangan seal klep. Mungkin rekan-rekan banyak yang tidak mengerti atau tidak tahu. Untuk lebih jelasnya selalu ikuti videonya ya, simak terus video dari kita. Check it out. Sebelum kita melakukan yang namanya sekur klep, kita harus pahami dahulu tentang sistem kerja klep, apa yang menyebabkan bunyi suara kasar, bagaimana kerja setting klep, atau bagaimana cara kerja bos klep. Kita harus memahami ya. Ini ada contoh klep, perhatikan ya bro. Klep ini ada seal klep, yang ini namanya bawahnya seal klep, ini namanya bos klep. Bos klep adalah rumah klep. Nah, ini seal klep mencegah kerjanya oli dari silinder kop masuk ke lubang in atau out. Kalau oli masuk ke lubang in atau out, itu akan menyebabkan kebocoran pada seal atau kebocoran pada bis klep. Nah, itu cara kerja seal. Untuk cara kerja bis klep itu pastikan rumah klep ini bekerja dengan bagus. Lihat ya, itu adalah bis klep. Nah, klep masuk di sini. Klep bekerja simpel sih, sekedar cuma naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau motor Anda terasa berisik dalam stasioner, ada suara gemedik, itu bisa saja setelan klep, bisa saja suara bis klep. Nah, kita harus mengetahui bagaimana cara mengecek bis klep yang masih bagus atau yang sudah aus. Cara kerjanya mudah, tinggal klep ditekan ya sekitar jarak 1 sentian lah. Kita pegang klep, kita goyang. Kalau goyang begini, dipastikan bis klep Anda itu sudah jelek atau sudah tidak layak pakai. Jadi dia menimbulkan suara bunyi berisik pada silinder kop. Terus kalau ditarik gini, itu kalau yang bagus itu ada suaranya cepluk gitu, karena bis klep masih rapat, tidak ada kocak ya bro. Kalau ini kocak, jelek, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat kan? Bentar, lebih dekat. Nah, ini kocak, ini jelek, jelek nih, jelek. Kelihatan enggak bro? Nah, ini goyang bro, jelek ini bro. Kalau yang bagus itu kencang, jadi suaranya tidak masuk. Ini contoh yang posisi bis klep aus. Nah, ini yang bis klep masih bagus. Sama. Ini sudah tidak ada seal sudah dilepas.
Tapi kalau ditarik tekan ini ada suaranya. Nah, masih bagus ini bro. Nah, ada suaranya kan. Terus kalau posisi digoyang, perhatikan, ini kenceng ini, tidak goyang, juga tidak goyang. Ini masih bagus semua. Begitu pula yang sini. Nah, kenceng, bagus. Ditarik tuh, nah, bunyinya pun keras. Oke. Ini masih bagus bro. Ini cara kerja sistematis klep. Kita lanjut proses tahap penyekuran. Untuk penyekuran klep kita cari posisi yang enak. Mungkin di sini aja udah enak. Ya. Kita tinggal taruh begini aja di post tidak masalah. Yang penting kita tahan biar kop ini tidak goyang, tidak lari. Udah begini udah tidak lari bro, udah simple. Ini klep bisa naik bisa turun. Nah, udah enak kan, kita tinggal menyekurnya. Pastikan seperti tadi bis klep ini kencang. Ini digoyang-goyang nih bro, dia tidak gerak, kelihatan enggak? Nah, dia tidak gerak, masih bagus. Kalau situ main ke tukang bubut terus lihat bis klep, udah ganti bis klep, udah setting klep, tapi kalau diginikan itu masih goyang, berarti bis klep Anda itu masih jelek atau kurang bagus, bisa mengakibatkan bunyi berisik pada silinder kop. Contoh bunyi berisik adalah ada suara tik 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 atau cek 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 pada silinder kop, terutama kalau waktu gas dibuka. Oke, kita akan langsung memulai sekur klep. Kita cari selang atau apa. Ya, ini adalah klep yang bawah tadi, yang posisi bagian bawah. Ini udah dapat selang, kita masukkan selang. Terus ini kita bisa buat selang ini tujuannya untuk pegangan tangan kita biar kita bisa muter. Nah, kalau sudah oke, kita taruh lagi di atas. Untuk pegangan supaya posisi skor enak, kita tambahkan obeng atau apa ya. Ini biar bisa enak, biar bisa untuk dorong. Kalau kita dorong naik, klep akan kebuka. Kalau kita ada yang turun, dia akan turun. Nah, naik turun naik turun. Oke, begitu tadi cara kerjanya. Sebelum kita melakukan skur, kita harus memiliki yang namanya pasta skur. Kita cari pasta skurnya dulu. Oke. Ya, ini adalah pasta skur. Pasta skur ada dua macam, ada yang halus, ada yang kasar. Untuk menggunakan yang halus atau yang kasar itu kita lihat posisi pada setting klep seperti ini. Kalau di sini itu nanti posisi di skur itu makannya kok terlalu lama atau tidak bisa merata, kita gunakan pasta yang kasar. Tapi kalau untuk posisi skuran sini ada bekasnya, nanti itu udah kemakan rata, kita gunakan yang namanya pasta halus. Ciri-cirinya gimana mas? Bentuknya beda. Kalau yang halus itu pastanya halus, kalau yang kasar itu terasa kasar. Sekarang kita tunjukkan cara menyekurnya atau sekur klip. Oke, kita gunakan pasta sekur yang halus. Kita olesi di bagian bawah setting klep. Kita putar sampai merata. Nah, kalau begitu ini udah bisa berputar. Nah, udah bisa berputar kan. Nah,
Cara nyekurnya simpel kawan. Ketika naik, ini usahakan putaran klep itu searah ya bro. Jangan bolak-balik, jangan begini, nggak boleh. Yang ada satu arah, srek gitu ya. Satu arah, satu arah, satu arah, satu arah. Ketika naik ini, ketika turun diputar. Nah, ketika naik netral turun diputar. Ketika naik netral turun diputar. Begitu seterusnya. Kalau menggunakan media tangan. Nah, begini cara syukur klepnya. Kenapa tidak pakai bor mas, atau tidak pakai alat yang mutar biar pekerjaan kita terasa ringan atau tidak berat? Bisa, tapi kita lihat kondisi pada setting klep. Kalau setting klep di sini itu bagus, menggunakan bor tidak masalah. Karena menggunakan bornya kan pastinya pekerjaannya akan jadi cepat. Kalau misalkan di sini itu setting klepnya jelek, itu kalau menggunakan bor, putarannya bor kan pasti kencang dalam begini, tidak bisa pelan, tidak bisa halus. Maka akibatnya nanti akan merusak pada bis klep sendiri. Karena beliau putarannya kencang begini, pada akhirnya bis klep ini akan menjadi longgar karena gesekannya itu terlalu kencang, apalagi berputar. Nah, kalau kerja klep sendiri kan cuma naik turun, nah itu kan pasti diputarnya, itu akan mengakibatkan kelonggaran pada bis klep. Itu alasan kenapa saya tidak menggunakan bor. Karena ya dua klep sih, kita cukup memerlukan tangan. Kalau seperti itu kita lanjut bor klep aja ya bro. Mungkin sudah tahu cara pekerjaan atau cara kerja klep, bis klep, seal klep, bahkan yang namanya syukur klep. Mungkin untuk mempersingkat video kita potong aja, supaya nanti kalau udah jadi posisi syukur klep dan maksudnya sudah syukur klep, sudah di syukur klep, cara mengamatinya gimana mas kalau syukur klep ini berhasil dan tidak. Nanti akan kita tunjukkan juga, tapi video kita potong biar lebih cepat, biar tidak lama menunggu dalam durasi waktu. Oke, kita lanjut, kita potong, nanti kita lanjutkan. Ya, ini kop sudah disekur, kita bersihkan. Sudah kita bersihkan pakai bensin, kita bersihkan juga pakai kompresor. Bentar ya Bu, saya nyalain kompresornya dulu. Setelah selesai dibersihkan, kita tes pakai bahan bakar premium. Pertama Pertalite bisa, bentar tak ambil Pertalite dulu, ini kayak kurang. Pertama kita klep, kita pasang. Udah, kita tuangkan minyak di atasnya sini, lubang out. Pokok tuang minyak sampai penuh ya bro. Ya sudah penuh. Kita setel kamera. Kelihatan minyak ya. Ya udah penuh, udah full. Terus lihat. Zoom, tidak ada bensin atau Pertalite yang netes.
ada yang netes. Kita terangkan, tidak ada yang netes bro, tidak ada bensin atau tumpah. Ini sudah cukup, berarti kondisi sekur sudah berhasil, sudah oke, sudah berhasil posisi sekur. Oke, kita cek yang satu. Ini pak, ngelas. Oh ya sih dulu. Ya, ini terjadi kebocoran. Ini terjadi kebocoran bro, harus disekur ulang lagi. Oke. Nah, harus disekur ulang lagi bro. Terlihat rembes, yang ini belum berhasil. Kita coba terus sampai nanti benar-benar berhasil, lalu kita pasang. Oke bro, video kita potong dulu karena ada yang mau ngelas aluminium dari customer. Kita sambung nanti lagi aja bro. Oke, salam otomotif ya bro, nanti kita lanjut ya. Setelah sekur selesai, kita pasang seal flapnya. Seal flap ganti baru biar tidak dua kali kerja, karena motor berasap itu bisa berasal dari ring piston, bisa juga berasal dari ini seal flap bos. Sekarang untuk per ada yang renggang, ada yang nyimpit. Yang nyimpit itu posisinya letaknya di bagian bawah. Harusnya gancingan klep sudah kepasang. Kita tes lagi ya. Ya, sudah full. Sudah tidak ada rembesan, bensin sudah tidak mengalir seperti tadi ya bro. Tapi jangan berbangga dulu ketika tadi dites pakai air menggunakan pakai bensin atau premium pertalite pertama. Ketika klep ini tidak bocor, klep sini tidak bocor, untuk hasil maksimal kita menggunakan angin. Kita tekan angin bagian samping klep ini. Ketika sini ada gelembung, nah dipastikan itu masih belum rapat. Tapi kalau untuk sekedar motor harian tidak masalah. Tapi kalau untuk sekedar geber-geberan itu kompresi dia belum rapat, jadi kompresi yang dihasilkan kurang maksimal. Itu menurut saya bro. Kita coba ya bro. Itu kelihatan kan tadi ada terang. Nah itu ada angin masuk. Itu masih belum rapat. Ada tekanan angin masuk.
Kalau yang oke itu ketika ditekan angin itu di sini tidak ada angin masuk, itu baru sekurannya udah jos. Begitu ya bro cara membedakan sekuran yang udah oke sama yang belum oke. Sekuran yang benar-benar hasil yang maksimal itu adalah contohnya tadi sebagai contoh dari kita. Oke, kalau udah sip kita pasang semua. Tapi kalau untuk motor harian ini sudah oke, kita pasang noken, platoknya kita rangkai. Berikut adalah tadi tutorial pemasangan klep, penyekuran klep, pembongkaran klep, penyekuran klep, perbedaan klep yang sudah disekur atau yang belum. Itu tadi adalah video dari kita. Semoga bisa membantu rekan-rekan semuanya yang ingin belajar tentang mekanik sepeda motor atau tentang otomotif khususnya sepeda motor. Sekian video dari kita. Simak terus video-video dari kita. Ikuti terus channel dari kita. Salam otomotif, salam tembak dalam.